Dalam Injil Yohanes, kita menemukan catatan tentang murid yang dikasih Yesus yang diduga kuat adalah Yohanes. Pertanyaannya, mengapa hanya Yohanes yang dikasih Yesus? Lantas bagaimana dengan Simon Petrus, Andreas, dan murid lainnya? Apakah Yesus tak mengasihi mereka seperti ia mengasihi Yohanes? Jika demikian, Yesus pilih kasih dong. Sebentar, jangan panik. Bukankah penyebutan tentang murid yang dikasih Yesus hanya ada pada Injil Yohanes? Pertanyaannya, siapakah penulis Injil Yohanes? Bisa jadi Yohanes salah satu dari 12 murid yang kemudian disebut sebagai Rasul Yohanes. Bisa juga orang lain, namun tetap menggunakan sumber dari kesaksian Yohanes. Papias, seorang sejarawan, menyebutkan penulis Injil Yohanes kemungkinan adalah seorang penatua jemaat di Efesus yang bernama sama, yaitu Yohanes yang memang dekat dengan Rasul Yohanes. Siapapun dia, adalah tidak salah jika menyebut Yohanes sebagai murid yang dikasih Yesus. Bagaimana bisa dianggap salah jika Yohanes merasa dirinya dikasih Yesus? Menyebut diri sebagai murid yang dikasih Yesus tak berarti mengatakan murid lain tak dikasih Yesus, bukan? Apakah penghayatan diri sebagai seorang murid yang dikasih Yesus yang membuat Yohanes dapat bertahan berada di dekat salib Yesus meski semua murid laki-laki meninggalkan Yesus? Apakah penghayatan sebagai murid yang dikasih Yesus yang membuat ia dapat percaya tentang kebangkitan Kristus meski ia belum melihat Yesus? Bisa jadi. Apakah Anda setuju bahwa mengalami, menyadari, atau menghayati diri sebagai orang yang dikasihi Tuhan akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup kita? Kita akan lebih mudah mentaati Dia. Kita akan dengan sukarela menempuh resiko karena ketaatan kita, sebab kasih Tuhan cukup bagi kita. Semoga Anda pun bisa mengatakan, "Saya dikasihi Tuhan."